Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Siapa yang belum hafal syarat la ilaha illallah? Hafal semua? Iya. Hafal dengan bait syairnya siapa? Siapa yang mau hafal? Yang belum hafal bait syairnya siapa? Ya. Mana Ahmad Maulana? Ahmad Maulana Siddiq. Hafal bait syairnya? Enggak. Reza Rinaldi. Mana Reza? Belum datang? Hah? Di mana beliau? Joko. Mana Joko? Hafal bait syairnya? Hah? Belum? Susah? Susah hafal bait syairnya? Hah? Belum coba hafal? Latih. Tidak apa-apa hafal, nanti lupa, tidak ada masalah, yang penting pernah hafal. Taib. Nah, siapa yang hafal bait syairnya? Mubar, coba berdiri situ. Yang 8 belum hafal? Tidak apa-apa, 7 saya dulu. Ulang. Ilmun yakinun tanwin mahabbatin unqiyadin wal qabuli laha. Nah, siapa lagi? Kalau hamzah wasal itu kalau ada huruf sebelumnya dibaca atau tidak? Hah? Tidak dibaca. Dia didatangkan itu sebagai apa? Sebagai untuk apa istilahnya? Dia datang itu kalau tidak ada sebelumnya, didatangkan supaya orang bisa berucap. Iya. Kalau dikatakan yaktubu, kalau dijadikan fi'il amr, bagaimana? Dihilangkan
huruf untuk A-nya. Kalau hilang berarti diawali dengan sukun. Nah, ini tidak bisa dibaca. Bagaimana untuk baca? Makanya datangkan hamzah wasal supaya orang bisa berbicara. Uktub. Nah, sama begitu. Tapi kalau didahului oleh huruf, maka hamzah wasal itu tidak dibaca. Jadi kata wangkiyadin, mahabbatin wangkiyadin wal qabulilah. Nah, 8 enggak. Belum hafal. Wazida belum. Siapa yang lengkap hafal 8? Nah, Ade. Ilmun yakinun Hah? Wazida ahsan. Apa ulang? Hmm. Nah, yang lancar. Siapa bisa? Satu kali nafas. Bagian belakang. Coba berdiri. Iya, 2 kali lah, 2 kali. Kenapa? Masya Allah. Zadakallah ilma. Iya. Yang lain kenapa tidak dihafal? Tidak bisa? Hah? Iya. Dibiasakan. Iya. Tidak ada masalah kalau nanti hilang. Tidak ada masalah. Yang penting sudah berusaha untuk menghafal. Hafal ya alhamdulillah. Tinggal diulang-ulang supaya mungkin. Taib. Sudah yang keberapa? Sudah berapa diambil? 5. Iya. Ilmun sudah. Kemudian yakin sudah. Ikhlas. Ikhlas juga. Ikhlas sudah ya. Ikhlas sudah. Kemudian sidik. Iya. Sidik sudah. Sidik sudah ya. Kemudian muhabbah. Muhabbah dalilnya mana? Iya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum, ini kaum musyrikin, kahubbillah. Iya, ini 2. Kahubbillah yaitu mereka juga cinta kepada Allah, atau kahubbil mu'minin Allah, atau seperti cintanya orang mukmin kepada Allah. Tapi setelahnya dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Iya, ini dia. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang mengatakan la ilaha illallah itu asyaddu hubban lillah. Cintanya kepada Allah lebih daripada kecintaan mereka kepada Allah, atau kecintaan mereka kepada sembahan mereka. Kalau dikatakan mereka cinta kepada Allah, juga cinta kepada sembahan-sembahan mereka. Orang mukmin cintanya kepada Allah lebih daripada itu. Kenapa?
Karena cintanya seorang mukmin kepada Allah itu tidak terbagi. Makanya dikatakan asyaddu hubban lillah. Kalau dikatakan mereka cinta kepada sembahan mereka sebagaimana seorang mukmin cinta kepada Allah. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi cintanya seorang mukmin kepada Allah lebih daripada cintanya seorang kaum musyrikin, cintanya kaum musyrikin kepada sembahan mereka. Ini karena apa? Tidak terbagi. Bagaimana terbagi? Mereka cinta kepada sembahan mereka. Iya. Orang mukmin juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cintanya orang mukmin kepada Allah lebih besar dibanding kecintaan seorang atau kaum musyrikin kepada sembahan mereka. Disebutkan temannya antum terbagi. Dari sisi mana terbaginya? Itu yang pertama tadi. Ini yang kedua. Kalau yang kedua bagaimana? Kalau yang pertama jelas. Orang mukmin asyad hubbalillah karena orang mukmin itu kecintaannya cuma kepada Allah, sedangkan mereka terbagi kepada Allah dan kepada selain Allah. Kalau dikatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah, cintanya orang mukmin kepada Allah lebih besar dibanding cintanya orang kafir atau orang musyrik kepada sembahannya. Karena kecintaan seorang mukmin kepada Allah itu di atas keikhlasan, ketundukan, perendahan, ibadah. Adapun mereka cinta kepada sembahannya itu karena adanya tidak ada keikhlasan. Iya. Tidak ada keikhlasan dalam cintanya mereka kepada sembahannya. Oleh karena itu mereka, kalau antum lihat bagaimana mereka itu sembahannya berbeda-beda. Ada yang menyembah ini, ada yang menyembah ini, ada yang menyembah ini. Sedangkan orang mukmin yaitu satu. Hanya cinta, menyembah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan cinta ini dikatakan ibadah yang terbesar. Ibadah hati yang terbesar untuk seorang mukmin. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat dari syarat la ilaha illallah. Kemudian yang selanjutnya dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang selanjutnya, selesai insyaallah kita selesaikan ini. 3. Al-inqiyad atau dikatakan istislam. Inqiyad tunduk, berserah. Atau disebut al-istislam. Penyerahan diri. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lawan dari al-kibr, kesombongan. Lawan dari kibir, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkuh. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita, kehidupan kita, segalanya apa yang kita miliki. Ini dari bentuk inqiyad wal istislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Lihat. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah dalam keadaan dia muhsin. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Ini sudah kita jelaskan. Urwatul wuthqa ini dari penamaan apa? La ilaha illallah, dari penamaan la ilaha illallah. Ini ayat kedua.
Kemudian ayat ketiga Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tsumma lam tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Iya, menyerahkan diri segala perkara kepada Allah dan menerima apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dan wa yusallimu taslima. Iya, menyerahkan dengan penyerahan yang betul-betul. Penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari al-inqiyad. Jadi seorang kalau mengucapkan la ilaha illallah, iya, dari hal yang diperintah dari pengucapan la ilaha illallah itu adalah bagaimana seorang berserah diri kepada Allah. Iya, berserah diri kepada Allah, menyerahkan segalanya, iya, apa yang dia miliki dari dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sunnah, ini ada dari sunnah tapi disebutkan, diperselisihkan hadisnya. Kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'ta bih." Atau lima ji'tu bihi. Kata Nabi SAW, tidak akan beriman seseorang, ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa, sampai hawa nafsunya ini, lihat, hawa nafsunya itu pengikut-ikut terhadap apa yang datang, Nabi SAW datang dengannya. Jadi menyerahkan, ikut, tunduk kepada perintah Nabi SAW. Iya, karena dikenal ya, diketahui bahwasanya apa yang datang dari Nabi SAW itu pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis, ya, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Tapi disebutkan sebagian ulama di antaranya Nawawi bahwasanya ini hadis sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Ini dari al-inqiyad. Iya. Apa mana yang inqiyad? Tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak ada keangkuhan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikut saja. Tunduk. Iya, ini lawan dari kesombongan ya. Kemudian selanjutnya al-qabul. Ini lawan dari ar-rad. Menolak. Jadi kita menerima al-qabul, ini didurrat. Lawannya menolak. Membantah. Enggang, iya. Enggang untuk menerima dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun." Mereka ini kalau dikatakan kepadanya la ilaha illallah, mereka enggang untuk mengucapkannya. Tidak ingin. Mereka menyombongkan diri dari mengucapkan la ilaha illallah. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka katakan, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena seorang penyair yang gila. Penyair yang gila. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengisahkan bahwasanya saya datang dengan syariat agama itu seperti air yang turun dari awan. Iya. Dari atas.
hati tanah itu ada 3 jenis yang menerima dari tanah itu atau air itu. Sebagaimana hati ada 3 jenis yang menerima yang didatangi oleh apa yang saya bawa, kata Nabi SAW, dari agama syariat. Perhatikan di antara yang disebutkan di situ ada tanah yang menerima, kemudian diserap oleh tanah tersebut dari air itu, kemudian menumbuhkan tanaman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tanah yang tidak diserap tapi tinggal kemudian seorang bisa mengambil manfaat darinya, hewan, manusia, dan selainnya. Dan yang terakhir, ini dia, ini syahidnya. Dan yang terakhir disebutkan ada tanah yang tandus. Iya, kemudian dia tidak menerima air, iya, tidak meresap. Ketika turun mengalir. Iya, tidak turun ke dasar tanah, meresap, kemudian menumbuhkan tanaman. Tidak juga tergenang sehingga orang bisa mengambil dari manfaat dari air itu. Iya, ini katakan tanah yang tandus. Seperti inilah kata Ibnu Qayyim, ini tidak bisa kita tatbik, diterapkan kecuali kepada orang kafir. Iya, tidak bisa diterapkan dari tanah yang seperti ini kecuali kepada orang kafir. Menunjukkan seorang itu ketika datang perintah, utamanya adalah perintah tauhid, seorang menerima dari perintah itu, menerima la ilaha illallah. Iya, walaupun diucap tapi tidak ada penerimaan, maka itu tidak menjadikannya aman. Iya, tidak menyelamatkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut tanah yang datang kepadanya tapi tidak ada manfaat, tidak untuk dirinya dan tidak untuk orang lain. Kata Ibnu Qayyim, ini kalau mau diterapkan seperti ini, dikasih contoh, tidak lain kecuali untuk orang kafir. Jadi orang kafir datang pada yang petunjuk, tidak mengambil manfaat untuk dirinya, tidak juga untuk orang lain, Kalau dikatakan apa perbedaan antara al-inqiyad dan qabul? Iya. Apa perbedaan antara inqiyad, menerima, dengan menyerah? Menerima dengan berserah diri? Kalau dikatakan perbedaan keduanya cuma satu. Kalau inqiyad itu amalan jawarih, dari amalan-amalan yang nampak. Kalau al-qabul itu pada amalan hati, Jadi kalau dikatakan al-qabul ini fil batin, wal inqiyad fil zahir. Iya, al-qabul fil batin, wal inqiyad fil zahir. Ini dari perbedaan antara al-inqiyad dengan al-qabul. Ini sudah 7 ya. Ini sudah 7 yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Jadi Al-Hafidh Al-Hakami disebutkan dalam bait syairnya, kata beliau, bi syurutin sab'atun qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Jadi syarat-syarat 7 dari la ilaha illallah itu sudah diikat dalam nas-nas yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Tidak bermanfaat orang yang mengucapkan kalau dia tidak sempurnakan 7 syarat ini.
Iya, sekedar berucap. Ini kalau orang cuma berucap, ini syarat apa ini? Di dunia atau di akhirat? Di dunia. Karena syarat di dunia untuk menjaga darah dan harta itu ada dua. An-nut dengan tidak mendatangi atau tidak melakukan perkara yang membatalkan keislamannya. Pembatal yang melakukan sesuatu yang membatalkan keislamannya. Saya dapat faedah sedikit dari Al-Qurtubi rahimahullah. Dia katakan begini. Kalau antum tidak tahu, dikatakan ada amalan yang seorang dianggap di atas keimanan. Walaupun tidak diketahui bahwasanya si orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Satu amalan saja, yang ini tidak berjalan di amalan yang lain. Apa itu? Salat. Salat. Kemudian dia bawa ucapannya Ishaq ibn Rahawai. Dikatakan ulama itu sepakat. Kalau seorang yang tegak dengan salat, dia datangi sholat di waktunya. Sampai akhirnya dia sholat dengan beberapa sholat banyak. Itu dikatakan ini dihukumi di atas keimanan walaupun tidak didengar dengan ucapannya. Iya. Yang dimana hal tersebut tidak dihukumi pada selainnya dari ibadah. Tidak pada puasa, tidak pada zakat, tidak pada haji dan selainnya. Disebutkan inilah bagaimana keutamaan atau keagungan ibadah sholat. Iya, sampai dikatakan seorang yang tegak dengan ibadah ini itu dihukumi di atas keimanan. Perhatikan, dihukumi di dunia. Perhatikan, ini jangan dianggap bahwasanya kalau sudah sholat berarti sudah beriman. Iya, dikatakan dilihat. Ini berkaitan dengan dunia. Dilihat dia mendatangi sholat tepat pada waktunya, kemudian dia perbanyak lagi sholatnya, maka dikatakan ini dihukumi di atas keimanan walaupun tidak didengar bahwasanya dia berucap la ilaha illallah. Ini dari bentuk apa? Bagaimana seorang itu kalau sudah nampak darinya syariat Islam, kita katakan itu dari keimanan. Tapi tidak dihukumi pada selainnya dari ibadah, kecuali sholat. Iya. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi, kemudian menukil ucapan siapa? Ishaq ibn Rahawai rahimahullah ta'ala. Jadi kata Al-Hafidh Al-Hakami dikatakan, fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Sampai dia menyempurnakan 7 ini. Kemudian disebutkan 7 dari syarat la ilaha illallah. Kemudian ditambah oleh siapa? Iya, Sa'ad bin Atiq rahimahullah ta'ala. Dikatakan zid saminaha al-kufran minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Kemudian tambah yang ke-8 darinya, yaitu kufur terhadap selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sembahan-sembahan yang telah disembah, yang telah dilihat bahwasanya ini adalah sembahan. Ini banyak dalil yang menjelaskan bagaimana seorang itu kufur dari sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya ini masuk pada rukun iman, la ilaha illallah. Iya, yang akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ini pada hakikatnya masuk di rukun la ilaha illallah, yaitu an-nafi wal isbat. Iya. Jadi menafikan segala sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kandungannya ditambahkan 8 ini bentuknya kekufuran, bukan sekedar meniadakan. Iya. Bukan sekedar meniadakan. Dikatakan inilah akan datang nanti di dalam pembahasan ini. Kemudian saya nukil ucapannya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah.
dalam ayat, dari satu ayat saja, dari ucapan Ibrahim kepada bapaknya dan keluarganya ya, atau kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Perhatikan. Ibrahim berkata kepada kaumnya atau bapaknya dan kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Saya berlepas diri. Iya. Saya berlepas diri dari sembahan yang kau sembah. Nah, ini bentuk kekufuran. Mengingkari dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan, tidak mendengar, tidak bisa bicara dan selainnya. Iya, tidak ada kemampuan, tidak bisa menjawab doa. Iya, tidak bisa mendengar. Walaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa menjawab dari doa pada siapa yang berdoa kepadanya. Ini dalam ayat dan banyak ayat lain ya. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Perhatikan, kufur terhadap taghut, yaitu pada hakikat taghut itu secara umum adalah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu taghut. Ya kan? Kemudian beriman kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sudah berpegang di tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Jadi ada kekufuran. Iya, ada kekufuran terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis, dalam ayat. Dalam hadis datang dari sahabat Tariq ibn Hashim ibn Mas'ud al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Muslim ini ada disebutkan di matanya. Kata Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Ini hadisnya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, ini ada di matan. Kemudian lanjutan hadis, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Jadi kapan disebutkan terjaga darah dan harta? Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak sampai di situ. Kemudian wa kafara bima yu'badu min dunillah. Lihat, dia harus kufur terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari mengingkari dari sembahan itu. Diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini ada di kitab Tauhid, di masailnya, pembahasan tentang tafsir syahadat la ilaha illallah. Diambil faedah dari hadis ini. Kata beliau, wa hadha min a'dhami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Katakan hadis ini yang paling agung menjelaskan makna la ilaha illallah. Bagaimana hakikat la ilaha illallah itu. Hakikat dari makna la ilaha illallah. Fa innahu, kata beliau, fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha, ini bila ilaha illallah, asiman lidam wal mal. Tidak menjadikan seorang sekedar mengucapkan man qala la ilaha illallah kemudian terjaga harta dan darahnya, tapi harus diikutkan dengan kekufuran terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ini ucapannya, bal ma'rifata ma'naha ma'alafdhiha. Tidak juga kalau dia pertama tadi mengucap, sekarang tidak juga kalau dia mengucap dia tahu maknanya. Dia katakan la ilaha illallah, kemudian dia tahu maknanya. Maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Perhatikan. Kata beliau, ini belum menjaga darah dan hartanya. Iya. Belum menjaga darah dan hartanya. Kemudian kata beliau, bal walal iqrar bidzalik.
Tidak juga kalau dia akui. Iya. Iqrar bil lisan, wal iqrar bil qalb, bil jawarih juga. Belum. Perhatikan, belum. Jadi sudah berapa tadi? Talaffuz ma'a ma'rifatul ma'na wal iqrar. Iqrar bil lisan, iqrar bil jawarih, iqrar bil qalb. Belum. Kata beliau, belum asiman lidam wal mal. Kata beliau, wala kaunuha atau walau kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la syarikalah. Perhatikan. Tidak juga kalau dia mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan. Kemudian dia mengikrar, tahu maknanya, kemudian dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya hanya kepada Allah. Perhatikan. Ini kalau antum sudah lihat orang seperti ini bagaimana? Ucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia paham maknanya, Masya Allah. Kemudian dia ikrar. Iya. Diakui dalam hati, perbuatan, lisan. Kemudian dia katakan dia ini orang yang tidak berdoa kecuali kepada Allah, beribadah kecuali kepada Allah. Iya. Kata beliau ini belum menjaga darah dan hartanya, belum. Kata beliau, bal la yahrumu damuhu wa maluhu. Perhatikan. Tidak halal, tidak haram darahnya dan hartanya hatta yudifa dzalikal kufur bima yu'badu min dunillah. Sampai dia sandarkan kekufuran pada dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pengingkaran. Iya, diingkari betul bahwasanya sembahan selain Allah itu batil. Pengingkaran. Jadi kalau diistilahkan begini, orang bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Jadi ketika ditanya bagaimana kalau orang duduk di situ berdoa di kuburan, oh iya, bagus itu. Ya itu wali itu, minta kepadanya. Saya tidak minta karena saya juga wali, bilang gitu. Hah? Bagaimana kalau begini? Dia tidak berdoa kepada selain Allah. Tapi ada yang tanya, boleh tidak saya berdoa kepada kuburan ini? Oh iya, teman saya itu, berdoa saja. Iya, saya jangan berdoa sama saya karena saya masih hidup. Kira-kira bagaimana? Ada tuh yang seperti ini? Ada. Iya. Bahkan diarahkan untuk apa? Bertawassul kepada wali-wali. Iya, agungkan wali itu, agungkan. Dia yang memperkenalkan Islam, dia yang mengajarkan Islam. Minta kepadanya. Dekatkan dirimu kepada Allah melalui dia. Ada. Iya. Jadi bagaimana, oleh karena itu disebutkan Syekh Muhammad Buat, hadis ini betul-betul penjelasan yang sangat agung bagaimana hakikat tauhid itu. Bahkan disebutkan apa tadi? Bahkan seorang yang tidak menyembah tidak menyembah kecuali kepada Allah, tapi kalau dia mengakui ada sembahan yang lain, boleh begini, boleh begitu, maka tidak masuk dalam artinya apa? Tauhid, keimanan. Belum halal atau belum haram darah dan hartanya. Kemudian kata beliau, fa in syakka aw tawaqqafa. Kalau tadi jazm, sekarang ragu. Kalau tadi bagaimana kalau saya ke sana minta anak ini? Saya tidak tahu boleh itu tidak ini. Atau dia diam, dia tidak mau jelaskan. Iya. Maka kata beliau, ini juga belum mengharamkan darah dan hartanya. Jadi memang harus ada, harus ada kekufuran betul. Iya.
Pengingkaran dalam hati dan pengingkaran dari sisi perbuatan, keadaan. Bahwasanya kita mengingkari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya bawakan karena ini yang banyak ya kita dengar bagaimana seorang itu di atas tauhid tapi tidak mengingkari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah. Iya. Dari ibadah-ibadah yang tidak sepantasnya kita serahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling besar adalah doa. Ibadah paling besar adalah doa. Baik, selesai kita dari 8 ini ya. Selesai kita dari 8 syarat. Sebelum kita tutup kita murojaah dulu ya, 8 syarat ini. Jadi yang pertama apa? Al-ilm, lawannya apa? Al-jahal. Nah, ini sebagaimana datang dalam ayat dan Al-Qur'an, apa? Ayat dan hadis, ya. Dipahami itu hadisnya ya. Satu saja dari ayat, satu saja dari hadis. Kemudian yang kedua al-yaqin, lawannya syak. Datang dalam hadis dan Al-Qur'an juga. Kemudian yang ketiga al-ikhlas, lawannya riya, syirik. Syirik atau riya. Iya. Syirik atau riya. Dalilnya juga jelas. Kemudian yang keempat as-sidq, lawannya al-kadhib. Iya. Al-kadhib. Bagaimana kita bawa ayat wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apa kita tahu Allah itu tahu setelah diuji atau bagaimana? Iya, apa yang diinginkan ilmu di situ? Ilmu zuhur, yaitu menampakkan pada hambanya bahwasanya ini di atas kedustaan dari ucapannya, ucapan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, ini lawan dari al-bughd, bencian. Kemudian al-inqiyad, lawannya al-kibr. Al-kibr. Al-inqiyad atau al-istislam. Kemudian ketujuh al-qabul, lawannya ar-rad. Kemudian yang terakhir al-kufr bima yu'badu min dunillah. Ini kekufuran harus jelas ya. Iya, jangan ragu dan jangan diam. Iya, jangan ragu dan jangan diam. Ini dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian dinukil juga oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Jadi memang ya dalilnya ada, tidak berbicara tanpa dalil, dalilnya ada. Tadi man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah barulah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Iya, wa hisabuhu 'ala Allah. Baik. Besok nanti baru kita membahas tentang penjelasan atau pembahasan yang selanjutnya itu apa? Rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.